Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Syaril Arif, NPM 0735 1611 010, kelas 2 YF4, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya, yaitu ringkasan materi dari pertemuan pertama sampai akhir. Saya lanjut. Materi pertama yaitu berbahasa yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Peraturan ini berkaitan dengan penggunaan beragam bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan seseorang. Kesalahan umum berbahasa Indonesia. Yang pertama, hiperkorik. Yang kedua, pleonasme. Dan yang ketiga, kontaminasi. Dan yang keempat, itu pemakaian kata tugas yang tidak diperlukan. Yang pertama, hiperkorik adalah kesalahan berbahasa akibat membentukkan kata yang sudah benar menjadi salah. Pada contoh di bawah ini, kata yang benar adalah kata yang pertama. Contohnya seperti hutang menjadi hutang, insyaf menjadi insyaf, asas menjadi asas. Adapun contoh lain yang saya dapat yaitu paham menjadi faham. Kedua, pleonasme. Dalam majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya seperti zaman dahulu benar, dahulu kala benar, dan zaman dahulu kala itu pleonasme sinonim. Kontaminasi adalah suatu penggabungan beberapa bentuk frasa, susunan, dan kaidah suatu bahasa dengan bahasa lainnya sehingga terbentuk kata baru yang tidak lazim. Salah satu contoh bentuk kata yang sudah terkontaminasi adalah kata nyuci yang merujuk pada kata mencuci. Dan yang terakhir yaitu pemakaian kata tugas yang tidak diperlukan. 5. Pengaruh bahasa daerah. Dan yang keenam yaitu pengaruh bahasa daerah yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia ada 3 macam. Yang pertama, penghilangan imbuhan, penambahan imbuhan, dan pengaruh bahasa asing. B. Bahasa baku dan fungsinya. Bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi, atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata, kata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Yang pertama, ciri-ciri bahasa baku. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan bahasa percakapan, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat, kata bukan kata rancu, kata baku tidak mengandung hiperkorik. Kedua, fungsinya, yaitu pemersatu, memberi kekasan, membawa kewibawaan dan kerangka acuan. Lanjut ke kutipan. Kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusun karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan yang pertama, lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Yang kedua, kutipan langsung adalah pinjaman dari seorang penulis atau tokoh terkenal yang merupakan intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Dalam kutipan dicantumkan sebagai sumber informasi kutipan. Tata cara pengutipan langsung kurang lebih 4 baris. Yang pertama, menggunakan tanda kutip. Yang kedua, diintegrasi dalam teks. Ketiga, spasi.
sama dengan teks 1,5 atau 2, dituliskan sumbernya bisa dengan angka Arab atau dengan kurung yang memuat tahun dan nomor halaman di bagian kutip. B. Pengutipan langsung lebih dari 4 baris. Menggunakan tanda kutip atau boleh tidak diintegrasi dalam teks, tetapi pada paragraf sendiri, spasinya rapat atau satu spasi, dituliskan sumbernya bisa dengan angka Arab atau dengan kurung yang memuat tahun dan nomor halaman di bagian kutip. C. Kutipan tidak langsung. Yang pertama, diintegrasikan dalam teks, spasi kutipan 1,5 atau 2, tidak diapit tanda kutip, diberi sumber kutipan. Istilah tata cara pencantuman kutipan. Inot adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada di dalam teks yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Pertama, inot sebelum kutipan, inot sesudah kutipan, dan inot dengan 2 penggarang atau lebih. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Yang kedua, unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama penggarang ditulis secara terbalik yang dikutip secara lengkap. Yang kedua, judul buku termasuk judul tambahan. Yang ketiga, data publikasi, penerbit, foto terbit, dan tahun terbit. Dan yang keempat itu untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, dan nomor dan tahun. Yang ketiga, cara penulisan daftar pustaka. A. Nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. B. Tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. C. Judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan format italik atau miring. D. Kota dan nama penerbit. Terakhir dalam penulisan daftar pustaka, sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulis nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. 4. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah. A. Nama. Pastikan nama yang ditulis dalam daftar pustaka adalah penulis artikel, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. B. Judul. Penulisan judul tidak menggunakan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip atau titik 2. Pembuka dan penutup. Setelah itu lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran dalam cetak miring. Kutipan nomor halaman artikel yang dimuat ditulis dalam tanda kurung. 5. Penulisan daftar pustaka dari internet. A. Nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. B. Tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Dan yang terakhir, judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik atau miring, melainkan hanya diapit tanda kutip atau titik 2. D. URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. D. Waktu pengambilan. Selain urutan, majalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet atau daring agak berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data berupa tanda koma.
6. Penulisan khusus atau sumber lain. Yang pertama, buku artikel. Kedua, artikel majalah atau koran. Yang ketiga, koran tanpa pengarang. Keempat, dokumen resmi pemerintah tanpa pengarang atau lembaga. Kelima, karya terjemahan. Keenam, skripsi, tesis, dan disertasi, makalah dalam seminar, dan yang terakhir adalah internet. Presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Di dalam suatu pembicaraan atau pembahasan pasti ada suatu kode pembicaraan. Kedua, fungsi. Sarana penyebaran informasi ilmiah baik konseptual maupun prosedural. Kiat presentasi efektif, menarik minat dan perhatian peserta, mengarahkan perhatian peserta, mempertahankan perhatian minat dan perhatian peserta, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas, menjaga etika, peran dalam forum, penyaji atau presentator, pemandu atau moderator, notulen peserta, dan teknisi. 3. Etika presentasi terbagi menjadi 5, yaitu etika penyaji, etika peserta, etika moderator, etika notulen, dan teknisi. 4. Prinsip-prinsip dalam komunikasi. Yang pertama, mengurangi gangguan komunikasi, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. 5. Super presenter, antusias, berwibawa, positif, supil, humoris, luwes, pasif tulus, interaktif, dan memotivasi. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis, secara logistis, dan menerapkan ilmu pengetahuan yang berlaku. Perbedaan karya tulis ilmiah dan karya non-tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, hasil penelitian. Penulisan karya ilmiah menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Karya non-ilmiah adalah karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif atau subjektif. Penulisannya berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Itu objektif, logis, netral, sistematis, menggunakan bahasa formal, menyajikan fakta. Dan yang terakhir yaitu tidak pleonastis atau kata-kata yang tidak berlebihan, alay, gaul ala anak zaman now, dan hemat kata alias tidak berbelit. Yang kedua, karya tulis non-ilmiah. Itu berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, bersifat persuasif, tidak memuat hipotesis, gaya bahasa konotatif dan populer, bersifat imajinatif, situasi didramatisir tanpa pendukung bukti, dan penyajian dibarengi dengan sejarah. Metode ilmiah dan non-ilmiah. Pertama, metode ilmiah. Itu perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori, penarikan hipotesis, eksperimen atau percobaan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan metode non-ilmiah yaitu pembuka, isi, dan penutup. Karya ilmiah populer. Yang pertama, gaya bahasa yang lebih bebas, sarana untuk dipublikasi, kerucut terbalik, bahasa yang digunakan komunikatif. F. Kerangka dan sistematika. Yang pertama, pendahuluan, batang tubuh atau isi pembahasan. Yang ketiga, penutup dari kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan sistematika dan bahasa karya tulis ilmiah atau KTI. Tahapan penulisan karya tulis ilmiah. A. Tahapan persiapan. Yang pertama, menentukan tema, topik dan judul, maksud dan tujuan. Dan yang ketiga, pembuatan kerangka. B. Tahap pengumpulan data. Manfaat perpustakaan, memanfaatkan internet, kelola dan pilah bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan dan melakukan paraparse, membuat kutipan,
Dan yang terakhir, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. C. Tahapan analisis data. Yang pertama, teknik kuantitatif dapat dilakukan dengan cara identifikasi data atau menentukan, klasifikasi data atau menggolongkan, analisa data atau menguraikan, dan interpretasi atau tafsiran. 2. Untuk teknik kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik uji statistik. D. Tahap penyusunan draft laporan. E. Tahap perbaikan dan pengeditan. Dan F. Yaitu tahap pelaporan. 2. Sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama bagian pembukaan, kedua bagian isi, dan yang ketiga yaitu bagian penutup. C. Bahasa karya tulis ilmiah. Yang pertama baku, yang kedua denotatif, yang ketiga berkomunikasi dengan pemikiran, bukan perasaan, kohesif, koheran, mengutamakan kalimat pasif, konsistensi, logis, efektif, dan kuantitatif. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya dapat. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.